Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati billah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Dan berada pada satu kegiatan yang paling dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-mudarasah wal muzakarah. Berbagi, membicarakan seputar ayat-ayat Allah, membicarakan agama, duduk bersama mengingatkan kita kepada Allah, itu adalah hal yang paling dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita berada pada tempat yang paling dicintai Allah dan pada kegiatan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah, sama-sama kita juga bersalawat, bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita serius dalam mencintainya. Mudah-mudahan kita jujur dalam mencintainya, karena beliau adalah sangat mencintai kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita dan sudah membuktikan cintanya kepada kita. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang akan bisa kita angkat untuk menyatakan cinta Rasul kepada kita. Salah satunya adalah doa yang beliau simpan untuk umatnya nanti di hari mahsyar. Doa Nabi disimpannya dulu untuk hari mahsyar. Karena dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun. Semua nabi itu punya doa yang mustajabah. Fasta'jala kullu nabiyyin bid'awatih. Semua nabi telah menyampaikan doa itu. Adapun saya, kata Rasul, ikhtaba'tuha, saya simpan dulu doa itu, syafa'atan li ummati. Jadi semua nabi itu sudah menyampaikan permohonannya kepada Allah. Karena doa itu dikabulkan, kecuali Nabi kita. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpannya dulu doa itu. Kapan baru dia sampaikan? Nanti pada hari kiamat, syafa'atan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku. Inilah salah satu dari riwayat yang menunjukkan, yang memastikan bahwa Rasul itu sangat mencintai kita. Ketika Allah berikan kesempatan meminta lalu dikabulkan, dia tidak sedang memikirkan dirinya.
Dia tidak sedang memikirkan keluarga dan anak-anaknya, tapi yang dipikirkannya adalah kita sebagai umatnya yang mesti mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat itu pada hari mahsyar, yaumun asir, alal kafirina ghairu yasir. Mudah-mudahan itu semua diizinkan oleh Allah untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah menjadi minoritas yang beruntung atau yang selamat. Minoritas itu jumlah sedikit. Kadang-kadang orang khawatir dengan jumlah yang sedikit, padahal yang beruntung itu justru yang sedikit. Saya ingin mengawali dari sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad, sebuah athar. Satu ketika Umar bin Al-Khattab melewati sebuah lokasi dan dia mendengarkan ada seorang lelaki yang berdoa. Apa doa yang didengar oleh Umar dari seorang lelaki tadi? Doanya adalah Allahumma ja'alni minal aqallin. Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah saya masuk ke dalam golongan orang yang sedikit. Umar lewat, dengar doa itu, dan dia berhenti. Ini apa maksudnya? Allahumma ja'alni minal aqallin. Berhenti Umar dan bertanya kepada lelaki tadi. Apa kata Umar? Faqala, ma hadha? Umar berkata kepada dia, ini doa apa ini? Apa yang kamu maksudkan? Apa yang kamu maksudkan dengan aqallin? Orang yang jumlahnya sedikit. Qala, ya Amirul Mu'minin. Wahai Amirul Mu'minin. Innallaha qala. Sesungguhnya Allah berkata, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi itu kecuali sedikit. Disebutkannya ayat ini, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berkata katanya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Itu ayat yang kedua yang dia baca. Dia baca lagi ayat wa qala ta'ala illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Wa qalilum ma hum. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal saleh, wa qalilum ma hum, dan betapa sedikitnya mereka. Itu lagi-lagi sedikit. Sudah 3 ayat yang dibaca oleh seseorang tadi. Ketika Umar mendengarkan jawabannya, faqala Umar, sadaqta, engkau benar. Lalu Umar berkata juga, kullun nasi afqahu min Umar. Semua orang lebih mengerti tentang agama ini daripada Umar. Ini bentuk dari tawadhu Umar bin Al-Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Umar adalah salah satu dari orang yang paling paham dengan agama ini. Orang yang mengerti dengan Al-Quran, mengerti dengan sunnah. Tapi ketika ada satu hal yang baru yang dia dengarkan dari rakyatnya, dan itu benar, maka dia mengatakan, kullun nasi afqahu min Umar. Semua orang lebih mengerti tentang agama ini daripada Umar. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Dari riwayat inilah judul itu terinspirasi menjadi minoritas yang selamat, menjadi minoritas yang beruntung. Sekarang alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan.
Mudah-mudahan kita menjadi yang minoritasnya. Salah satu dari nikmat besar yang diberikan oleh Allah adalah ketika umur kita dipanjangkan sampai memasuki Ramadan. Berarti Allah mengabulkan doa kita. Mungkin ada banyak orang yang punya doa yang sama dengan kita sebelumnya, tapi mereka sekarang sudah tidak ada. Sama-sama doanya, ya Allah, balighna Ramadan. Masukkan kami ke dalam bulan Ramadan. Sama doanya. Mungkin tahun dulu dia bersama kita di sini. Mungkin dia di samping kita atau di belakang kita. Tapi doa dia sudah tidak dikabulkan oleh Allah. Dia sudah dipanggil. Tapi kita masih ada. Dan itu adalah cinta Allah kepada kita. Orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka tidak lagi merasakan kenikmatan dan keindahan Ramadan. Mereka sudah berada di satu tempat, doanya tidak banyak. Dulu ketika hidup di dunia, permohonan kita banyak sekali. Yang miskin ingin kaya. Yang tidak punya jabatan ingin jabatan. Yang sakit ingin sehat. Punya banyak harapan. Tapi ketika sudah di alam kubur, apakah yang miskin ingin minta kaya lagi? Apakah yang dulu belum dapat jabatan, doanya masih minta jabatan? Tidak. Apakah dulu yang sakit-sakitan lalu dikubur dia minta sehat? Tidak. Doanya satu saja. Kembali ke dunia agar bisa beribadah. Kembali ke dunia agar bisa beribadah. Itulah satu-satunya harapan. Pada saat kematian datang, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Minta diundur dulu kematiannya. Belum masuk ke alam kubur, baru dalam saat-saat kematian ingin diundur dulu. Fa asaddaqa, agar saya bisa bersedekah. Wa akun minas salihin, agar saya bisa menjadi orang saleh, agar saya bisa melaksanakan amal-amal yang saleh. Mereka yang sudah di alam kubur, mereka tidak lagi mendapatkan kesempatan itu. Kita yang masih hidup, berarti Allah sedang mencintai kita. Allah memberikan kesempatan agar kita bisa memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang hari-harinya sangat berharga. Bulan yang detik-detik waktunya dihitung semuanya menjadi pahala. Mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari kita bangun untuk sahur sampai kita bangun kembali. Semuanya adalah merupakan al-awqat al-mubarakah. Itu semua adalah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada pada waktu yang diberkahi itu. Namun yang memanfaatkan waktu itu sedikit. Yang memanfaatkan waktu untuk beribadah jumlahnya sedikit jika dihitung dari semua orang yang ada. Wa qalilum mahum wa qalilum min ibadiyas salihin. Sedikit hambaku yang saleh. Sedikit antara hambaku yang bersyukur. Ini gambaran dari ayat Al-Quran. Sedikit, tapi ternyata itulah yang berbahagia. Sedikit, tapi ternyata itulah yang beruntung. Sedikit, tapi itulah ternyata orang-orang yang diberkahi. Dan kita berharap kitalah orang yang sedikit itu. Kita sekarang harus menyadari itu. Jangan sampai waktu kita hanyalah untuk sesuatu yang rutinitas yang kadang-kadang sibuk oleh hal-hal yang lain, tidak berbeda dengan yang lain. Tidak berbeda dengan sebelum Ramadan. Padahal betapa banyak orang berharap agar dia masuk bulan Ramadan. Tetapi Allah sudah tidak izinkan.
Allah sudah panggil. Ketika kita masih hidup, itu artinya Allah ingin memberikan kebaikan itu. Siapkah kita menerimanya atau tidak? Siapkah kita untuk merebutnya atau tidak? Maka Ramadan itu dhaifun mudhif. Dhaifun mudhif. Tamu tapi dia yang menjamu. Tamu tapi dia yang membawa. Kalau kita bertamu, kita tidak membawa, kita yang mengambil yang ada di dalamnya. Tapi kalau tamu, kalau Ramadan, dia yang datang, dia yang membawa. Dia yang datang sebagai tamu, tapi dia yang menjamu kita. Segala sesuatu itu ada pasarnya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan pasarnya akhirat itu adalah Ramadan. Segala sesuatu ada pasarnya. Bahkan ada namanya pasar kaget. Pasar kaget. Tiba-tiba, kaget kok ada pasar. Itu makanya namanya pasar kaget. Pagi lewat tidak ada pasar kan. Sore pas pulang nampak dia. Kaget kita. Makanya namanya pasar kaget. Jadi ada. Dan suqul akhirat Ramadan. Pasarnya akhirat adalah Ramadan. Pasar itu apa? Kita bisa mendapat apapun yang ingin kita beli. Kalau hari-hari biasa yang bukan hari pasar, barangnya terbatas. Yang kita inginkan mungkin tidak ada, karena bukan hari pasar. Tapi kalau sudah datang hari pasar, semuanya ada. Yang kemarin tidak ada, sekarang ada. Karena memang harinya pasar. Kadang sekali seminggu, orang mencari kebutuhan dia, semua yang diperlukan, kadang sekali seminggu, karena itu waktu pasar. Maka ketika dikatakan suqul akhirat, pasar akhirat, berarti semuanya ada. Semuanya ada. Apa yang mau kita inginkan dalam ibadah ini? Baca Quran, Ramadan. Doa, Ramadan. Taubat, Ramadan. Puasa, Ramadan. Salat, Ramadan. Silaturahim, Ramadan, sedekah, ada semuanya. Suatu ketika Rasul bertanya di hadapan para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Yang jawab siapa? Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini di antara kalian bersedekah? Apa kata yang jawab? Saya ya Rasulullah. Lagi-lagi yang jawab Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang hari ini cuma orang sakit? Saya ya Rasulullah. Semua kebaikan yang disebutkan oleh Nabi, yang pertama mengerjakannya adalah Abu Bakar. Lalu Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, Abu Bakar akan masuk surga dari pintu mana saja dia inginkan. Akan masuk surga dari pintu mana saja. Berarti pintu surga itu adalah pintu kebaikan-kebaikan. Inilah yang dibuka dalam Ramadan itu. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan itu. Futihat abwabul jannah. Padanya dibuka pintu-pintu surga. Apa makna dibuka pintu-pintu surga? Pintu yang akan dimasuki oleh Abu Bakar tadi dibuka semuanya. Berarti peluang kita mendapatkan surganya Allah dalam Ramadan ini sangat terbuka. Wa ughliqat abwabun nar, dan ditutup pula pintu neraka. Jadi celah untuk berbuat salah itu ditutup oleh Allah. Syaitan itu merasa terbelenggu dia dalam bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena saat ingin menggoda si fulan, dia sedang baca Quran. Saat ingin menggoda si fulan, dia sedang berzikir. Saat ingin menggoda si fulan yang lain, dia sedang sholat. Saat ingin menggoda yang ini, dia sedang bertawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ingin menggoda yang lain, dia sedang dalam majelis ilmu.
Syaitan merasa terbelenggu dia dalam bulan Ramadan itu. Jadi Allah belenggu dia dengan cara seperti itu. Maka kalau seandainya dalam Ramadan kita tidak banyak baca Quran kita, kapan lagi kita akan baca Quran? Kalau dalam Ramadan ini nggak banyak sholat kita, maka di luar Ramadan akan lebih tidak banyak lagi. Kalau dalam Ramadan ini tidak banyak sedekah kita, maka di luar Ramadan bisa jadi akan lebih sulit lagi. Ketika semua peluang itu ada, mari kita beli. Ramadan ini saat kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tijaratan lan tabur. Ada perniagaan yang kan tak pernah rugi sama sekali. Dan berdagang yang tak pernah rugi itu adalah ketika berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdagang dengan manusia, kadang untung, kadang rugi. Berinteraksi sesama orang, kadang malah ditipu. Banyak orang kena gitu, ditipunya. Berbagai macam cerita yang bisa kita dapatkan itu kalau sesama manusia. Tapi kalau berdagang dengan Allah, tidak akan pernah ada ruginya. Dan dalam bulan Ramadan adalah saat perniagaan itu kita lakukan. Kita beli, masuklah ke dalam pasarnya dan ambil semua kebaikan-kebaikan. Dan ingat, waktunya sangat sebentar. Ayyaman ma'dudat. Kalau kita mau buatkan logika, kalau kita mau berilustrasi, seandainya yang di bawah apa? Alfamart yang di bawah. Dia bilang begini, besok Sabtu dari jam 8 sampai jam 12. Semua yang ada di dalam gratis. Jam 8 sampai jam 12. Atau beli 1 dapat 5. Tapi dari jam 8 sampai jam 12. Terbatas. Kira-kira apa yang kita lakukan? Belum jam 8. Itu udah numpuk di depan pintu menjelang dibuka. Karena pas jam 8 nanti mulai. Ada enggak kira-kira orang, saya jam 11 jalan masuk kerja, ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Khawatir nggak kebagian. Dan ketika sudah dibuka dan sudah masuk ke dalamnya, ada enggak kira-kira 2 orang yang ngobrol-ngobrol, orang lain sibuk ngambil, dia ngobrol-ngobrol aja. Ada enggak kira-kira? Saya yakin enggak akan ada. Ini satu bentuk ilustrasi. Itu baru untuk dunia. Dunia ketika diperlakukan seperti itu, dari jam 8 saja jam 12, beli 1 dapat 5. Tidak akan ada orang yang masuk dia dalam mojok-mojok main HP, tidak akan ada itu. Karena orang semua kerebutan untuk mendapatkannya. Sekarang kita berada dalam pasar Ramadan, pasar akhirat, di mana waktunya terbatas. Ayyaman ma'dudat. Maka bahasa Al-Quran ayyaman ma'dudat itu sesungguhnya adalah motivasi bagaimana kita memang harus selalu senantiasa memanfaatkan waktu-waktu Ramadan karena dia sebentar, tidak akan lama. Tiba-tiba nanti orang, kita dengar aja orang udah takbiran. Dan ini memang sudah tanda-tanda hari kiamat. Rasul sudah mengatakan seperti itu. Belum akan terjadi hari kiamat. Lan taqumas sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat itu hatta yataqarab az-zaman. Sampai masa ini terasa singkat. Sangat singkat. Dalam hadis lain dikatakan 1 tahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari seolah-olah sekedar membakar pelepah kurma yang kering. Coba, pelepah kurma yang kering dibakar gimana? Segitulah rasanya dalam sehari. Maka baru kita masuk Ramadan, apa ungkapan yang terucap oleh kita? Baru kemarin rasanya kita Ramadan. Sekarang sudah Ramadan. Sebentar lagi akan keluar ungkapan kita. Baru rasanya kemarin kita memulai. Sementara besok kita harus berhari raya untuk mengakhirinya. Oleh karena itu, doanya seseorang yang didengar oleh Umar tadi. Allahumma ja'alni minal aqallin. Jadikanlah saya masuk ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Karena memang sedikit di antara orang yang berbuat amal soleh yang banyak itu.
Sedikit di antara orang yang banyak mengkhatamkan Al-Quran. Sedikit di antara orang yang mengamalkan apa yang dia pahami. Sedikit di antara orang yang mengerti dari apa yang dia baca. Semua serba sedikit. Kita baca Quran nih. Dari semua yang kita baca itu, yang paham semua banyak atau sedikit? Berarti kali. Dari semua yang paham tadi, yang mengamalkan, banyak atau sedikit? Sedikit. Makanya Umar kagum dengan doa itu, sadaqta. Engkau benar. Yang kamu ucapkan itu tidak salah. Karena memang sedikit. Dan Allah yang mengatakan sedikit itu. Dan ini juga sebenarnya banyak pelajaran dari apa yang kata-kata akal itu bisa kita ambil. Bahwa sesungguhnya ukuran kebenaran itu bukanlah banyak. Ukuran kebenaran bukan banyak. Rasul bilang kepada Ibnu Mas'ud, anta ma'al haq wa in kunta wahdak. Anta ma'al haq wa in kunta wahdak. Engkau tetap benar meskipun kamu sendiri. Jadi mayoritas itu bukan menentukan kebenaran. Karena ada orang yang salah kaprah hari ini. Akidah yang benar yang mana katanya? Akidah mayoritas. Karena sekarang akidah mayoritas adalah yang ahlul kalam, maka dianggap itu pula yang benar. Enggak, sama sekali. Ukuran kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah. Tapi ukuran kebenaran ditentukan oleh sejauh mana atau sedekat apa dia dengan Al-Quran dan dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, sama-sama kita sadari bersama betapa berharganya waktu yang ada bersama kita hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang minoritas yang benar-benar mengerti dengan harga waktu yang ada. Kita tidak akan menghargai sesuatu kalau nggak paham nilainya. Yakin nggak? Tidak akan kita hargai sesuatu kalau kita tidak mengerti dengan nilainya. Ini kenapa bisa kita letak-letakkan aja? Karena sedikit harganya. Coba kalau di dalamnya emas. Ada orang punya emas letakkan ini. Disimpan. Ada lemari. Lemari itu dikasih kotak. Kotak itu dikunci. Lemari dikunci. Kamarnya pun dikunci. Kenapa? Ada sesuatu yang berharga. Tapi kalau kita tak paham mengerti, tak mengerti dengan nilainya, tidak akan kita hargai. Orang-orang yang melewatkan Ramadannya dengan hal yang biasa-biasa saja, berarti dia tidak mengerti dengan nilai Ramadan. Sahabat dulu, para tabi'in, mereka mengajar kita bagaimana dalamnya makna Ramadan. Bahkan Mu'alla Ibnu Fadl itu dia menceritakan orang dulu itu membagi waktu setahun itu hanya 2 saja. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sesudah Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, doanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami sampai masuk Ramadan. 6 bulan. Jadi bukan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Itu sebagai doa ya silakan saja. Tapi ketika disandarkan kepada Nabi, para ulama mengatakan itu tidak sampai ke tingkat sahih. Hadis itu. Karena orang-orang terdahulu malah 6 bulan berharap. Dan 6 bulan sesudah Ramadan, apa mereka lakukan? Berdoa pula kepada Allah supaya diterima amalnya selama Ramadan. 6 bulan sebelum, masukkan kami ya Allah. Kira-kira kalau 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah berdoa, apa yang akan mereka lakukan kalau Ramadan sudah datang? Pasti akan memperbanyak amal. Karena 6 bulan dia sudah ingin dipanjangkan umurnya. Itu tandanya mereka mengerti dan nilai Ramadan. Dan ketika amal mereka sudah menumpuk, mereka berdoa pula kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kami selama Ramadan. Permohonan kepada Allah agar diterima amal, itu mesti terus kita lakukan. Gak usah terlalu pede kalau amal kita sudah diterima.
Apa kata Umar bin Al-Khattab? Umar bin Al-Khattab mengatakan, kalau saya tahu hari ini, kalau saya tahu ada amal saya satu saja, yang pasti Allah terima, hari ini saya siap mati. Jadi kalaulah saya tahu ada amal saya yang pasti Allah terima, maka hari ini saya siap mati. Karena ada yang bisa diandalkan di hadapan Allah. Itu Umar yang ngomong. Maka ketika kita beramal, selalulah memohon kepada Allah supaya Allah menerima amalan kita. Kok gitu Pak Ustadz? Jangan-jangan tidak ikhlas. Jangan-jangan terpaksa. Jangan-jangan syekh begut. Jangan-jangan sekadar menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu, ikhlaskan diri kita dalam setiap amal. Inilah langkah untuk menjadi minoritas. Agar kita menjadi minoritas, beberapa hal memang yang harus kita lakukan. Pertama, memohonlah kepada Allah agar dimudahkan untuk beramal. Takkan ada satupun amal yang bisa kita lakukan kalau seandainya Allah tidak memudahkan. Kenapa kita bisa hadir di rumah Allah malam hari ini? Bukan karena kita yang mampu, Allah yang memampukan kita. Kalau Allah mengatakan tidak, maka kita tidak akan berada di rumah Allah pada malam hari ini. Mungkin ada orang yang sedang di rumah sakit, mungkin dia yang sakit atau keluarganya yang sakit. Tadi pas dia mau ke masjid, tiba-tiba tidak enak perutnya, pulang lagi. Sementara kita sudah berada. Berarti Allah yang mengizinkan. Betapa nikmatnya kita ikut sholat, tapi tak semua orang yang bisa melakukan itu. Ada orang yang sudah tidak bisa berdiri, ada orang yang tidak mampu melakukan. Maka kita sering mendengarkan, Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal saleh. Tidak ada satupun amal saleh yang bisa sempurna kalau bukan Allah yang memudahkan. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah mudahkan. Yang kedua, ikhlaskan dalam setiap amal kita. Kalau sudah kita dimudahkan untuk beramal saleh, jangan sekali-kali bawa yang lain dalam niat kita kecuali hanya untuk Allah. Tidak mesti untuk orang. Kadang-kadang belum baca Quran udah dipoto. Baru nak ambil mushaf, nak dipoto dulu. Belum baca Quran. Baru mau bangun di malam hari, dipoto dulu. Nah, dibuat nanti caption nomor caption. Dibuat di bawahnya itu kan. Yang penting sholat walaupun sedikit. Yang penting ada walaupun. Pas lagi jalan nyetir, dengar azan, mampir di masjid, foto dulu, dibuat caption dari di bawah ada. Secapek apapun Anda harus tetap sholat. Enggak, kita enggak menuduh itu salah, enggak menuduh itu langsung tidak ikhlas, tapi itu cara oleh iblis dan syaitan untuk merusak hati kita. Apa tanda? Sekali sejam tengok baik kau ada like enggak? Ada nengok cendiko dah. Ada enggak? Dia nengok itu apa maksudnya? Ada enggak sesuatu di hatinya? Pasti ada. Apalagi kalau ada yang komentar. Masya Allah. Dibalas kan? Tadi 1, sekarang 3 gini-gininya. Berderet-deret. Ini semua peluang setan untuk mengganggu keikhlasan kita. Kita tidak mengatakan langsung orang itu tidak ikhlas. Jangan salah paham. Saya hanya ingin mengajak kita. Jangan sekali-kali lakukan hal-hal yang membawa kita kepada hal yang salah. Serahkan kepada Allah. Biarlah malaikat yang mencatat. Apapun kebaikan kita, tidak akan ada yang luput dari catatan malaikatnya Allah. Tidak pun kita simpan. Karena kadang ada juga save di sini aja dulu katanya. Save di sini aja dulu. Simpan di situ aja dulu kan? Biarlah malaikat, biarlah di catatan malaikat. Agar nanti kita benar-benar
murni, kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jauhi majelis-majelis yang di situ banyak senda gurau. Majelis-majelis yang banyak senda gurau itu majelis yang akan melalaikan kita. Bukan berarti kita tidak boleh cerita, tidak boleh berbagi, karena capek pula kita baca Quran. Bolehlah santai-santai. Tapi kalau seandainya habis waktu untuk itu, ini yang jadi masalah. Maka jauhi majelis seperti itu. Itu majelis hanya yang akan menghabiskan waktu kita, tapi beradalah terus dalam majelis yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Andaikan kita sendiri, maka yang berikutnya adalah variasikan ibadah kita. Karena tadi namanya pasar, kan banyak barang yang ada di pasar itu. Variasikan. Dan kalau kita sudah masuk pasar, jarang orang mengambil hanya satu saja. Karena selera kita bisa berbeda-beda. Dan kalau seandainya ngambil satu saja, kadang bosan juga. Ada orang yang siap tiap hari daging aja terus. Esteba terus. Ada estebanya, ada cendolnya, ada kopi, dorong-dorong tuh banyak tuh ya. Macam-macam. Ada variasi. Ada baca Quran, ada zikir, ada doa, ada sholatnya, ada macam-macam, berbagai macam bentuk ibadah yang memang tersedia selama bulan Ramadan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Saya tidak ingin terlalu lama untuk menyampaikan hal-hal yang barangkali juga sudah kita paham, tapi mari sama-sama kita memohon kepada Allah supaya benar-benar Allah berikan kemudahan bagi kita bersama untuk beribadah, memperbanyak amal soleh, dan mari sama-sama kita ikhlaskan setiap ibadah kita hanya untuk Allah. Dengan cara itulah, yakinlah insya Allah kita akan masuk ke dalam orang-orang yang minoritas. Minoritas yang selamat, minoritas yang menguntungkan. Terima kasih, saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan juga bagi yang lain. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.